Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu itu saya mendapatkan kiriman dari seorang teman. Ada peristiwa tembok Cina itu longsor, kemudian ternyata di dalam longsoran itu ada makam, sinten Mbak? Ada yang dapat kiriman juga? Nabi Zulkifli. Nah, okay. Kira-kira itu benar mboten, Mbak? Ibu-ibu, benar mboten? Nah, sekarang kita pakai logika, okay? Kita pakai logika. Para nabi itu dulu itu hidupnya di sekitar Timur Tengah, Pak, terutama Palestina, okay? Di Palestina dan sekitarnya. Okay. Nabi Muhammad itu termasuk yang jauh dari tempat para nabi dulu. Okay. Nabi Isa itu hidupnya juga di Palestina, okay, awalnya. Sehingga sangat di luar nalar kalau Nabi Zulkifli itu makamnya di Cina, okay. Makamnya di Cina. Berarti berita ini apa? Bohong atau hoax. Okay. Bahkan dulu pernah saya mendapatkan kiriman dari teman juga bahwa Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Dicocok-cocok no, Pak. Ada kata-kata Sulaiman, itu berasal dari nama Nabi Sulaiman. Ada Wonosobo, itu berasal dari kerajaannya Ratu Balkis, yaitu Sabak, dan seterusnya. Cocok-cocokkan. Nah, para jamaah sekalian, oleh sebab itu, kalau kita mendapat kiriman berita-berita yang seperti itu, sebelum disebarkan, Pak, itu di cross check dulu dengan logika dan berita-berita yang mainstream. Berita yang mainstream itu berita yang dari catatan buku, jurnal dan lain-lain. Okay. Kalau asal ngomong saja, apalagi yang ngomong bukan manusia itu, yang ngomong adalah, Pak? Internet itu, Pak. Okay. Ya kita harus berhati-hati, jangan asal, ini berita heboh, ini kebanggaan bagi kita, terus di-share. Ini kan sama dengan dulu kalau ada berita tentang orang kafir membuat surat di Quran namanya ini, tapi kita tidak pernah lihat yang mana, gitu. Tapi kita share. Gitu. Itu kelemahan kita, Pak. Gitu. Oleh sebab itu mulai sekarang kalau ada berita yang pertama harus diklarifikasi, dalam bahasa kita tabayun, gitu. Harus diklarifikasi. Yang kirim berita itu dari mana? Pasti jawabannya begini, "Mbah aku oleh kiriman teko koncoku aja." Engko koncone takoke maneh, teko koncoku dan seterusnya. Enggak ada sumber yang pasti. Yang kedua, kalau berita itu benar, maka kita harus mempertimbangkan. Ini kalau disampaikan membawa manfaat atau membawa madharat. Kalau membawa manfaat, monggo disilakan disampaikan. Dipersilakan disampaikan. Tetapi kalau membawa madharat, jangan disampaikan. Berhenti di mulut panjenengan. Berhenti tangan-tangan kita untuk utek-utek HP. Nah, kalau itu memang kebenaran, maka harus disampaikan di saat, waktu, dan tempat yang pas. Jangan asal, ini benar ya langsung disampaikan, bahaya juga. Pilih waktu dan tempat yang pas untuk menyampaikan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi yang pertama tabayun, yang kedua
memikirkan akibatnya. Yang ketiga, sampaikan pada waktu dan tempat yang tepat. Sebab cukup orang itu dikatakan pembohong apabila dia itu menceritakan semuanya yang dia dengar tanpa disaring dan seterusnya. Pun. Sekarang kita lanjutkan pada kisah peperangan apa kalau ini? Qadisiyah, Qadisiyah. Nah, para bapak dan ibu sekalian, pada perang hari kedua ini yang disebut dengan Yaumul Aghwas, tepatnya di hari Jumat ini, Pak. Berarti mulainya kemarin hari apa? Hari Kamis berarti. Pasukan muslimin mendapatkan angin segar. Karena bantuan dari Syam sudah mulai berdatangan secara bergelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh sinten kalau ini? Ini karena namanya aneh, pasti panjenengan masih ingat, Pak. Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, gelombang pertama. Jadi nanti bantuan dari Syam itu ada sekitar 6.000 pasukan. Dan Qa'qa' ini gelombang pertama dengan 1.000 pasukan. 1.000 pasukan ini diatur sedemikian rupa. Jadi dibagi menjadi 100. 10 orang, 10 jalan. Ketika sudah tidak terlihat oleh mata, yang 10 lagi jalan. Supaya apa? Supaya musuh beranggapan bahwa pasukan muslimin mendapatkan bantuan atau tambahan pasukan mulai dari tadi malam sampai sekarang belum berhenti-berhenti. Sehingga mereka membayangkan berapa lagi yang akan datang di medan pertempuran itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, sesampainya di hadapan pasukan muslimin yang berada di tengah-tengah medan pertempuran, Al-Qa'qa' ini kemudian berpidato, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku datang ke sini bersama kalian dalam satu pasukan." Kira-kira 1.000 tadi, Bang, ya. "Demi Allah, jika musuh mengetahui apa yang kalian dapatkan, mereka pasti akan iri terhadap kalian. Mereka juga pasti akan berusaha merebutnya dari tangan kalian. Oleh sebab itu, seranglah musuh-musuh kalian seperti aku menyerang musuhku." Masya Allah, ini yang dimaksud kok ini mendapatkan apa, Pak? Kalau mereka tahu apa yang akan kalian dapatkan, pasti mereka juga akan iri. Apa yang dimaksud kok ini? Surga. Okay? Surga. Masya Allah. Kok ini kemudian maju lalu menantang duel. Atau mubarozah namanya. Tanding. 1 lawan 1. Siapa di antara kalian yang berani duel denganku? Ini tantangan daripada Qa'qa'. Mendengar tantangan Qa'qa', ada satu pasukan yang maju. Nah, sebelumnya ketika Qa'qa' ini maju, Pak, ini orang-orang kemudian mengatakan apa yang dulu pernah dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu suatu pasukan itu apabila dia bisa memenangkan perang tanding, maka dia pasti akan memenangkan perang yang sesungguhnya. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Dan pasukan muslimin ini yakin dengan kemampuan Qa'qa'. Qa'qa' pasti menang. Kira-kira begitu. Sebab Sayyidina Abu Bakar juga pernah mengatakan bahwa 1 orang Qa'qa' setara dengan 1.000 pasukan yang lainnya. Masya Allah. Siapa di antara kalian yang berani duel denganku? Tantangan Qa'qa'. Maka keluarlah 1 orang dari barisan Persia dengan pakaian yang lebih bagus dari yang lainnya. Ini berarti pemimpin apa bawahan, Pak? Pemimpin, ya? Pasti pemimpin karena pakaiannya lebih bagus. Lalu Qa'qa' ini bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah Bahman Jazdawai." Sinten, Pak? Bahman Jazdawai.
Sing rodok gampang Bahmani. Mburine angel. Bahman Jazawi. Nah, begitu dijawab aku adalah Bahman Jazawi. Maka kok ini kemudian teringat pada perang sebelumnya. Pada perang sebelumnya, bukan perang Qadisiyah ini, yaitu kekalahan pasukan muslimin ketika bertempur di Jumbatan. Inilah orangnya yang memimpin pasukan Persia ketika mengalahkan pasukan muslimin ketika perang di Jumbatan, yang dipimpin oleh Abu Ubaid dulu, yang sudah pernah kita sampaikan. Lalu Al-Qa'qa' ini langsung mengatakan, wahai orang yang telah menyerang pasukan Abu Ubaid, maka rasakan sekarang balasannya. Dan itu langsung menyerang, Pak. Masya Allah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Bahman Jadawih tadi adalah panglima menengah yang memimpin 20.000 pasukan. Nah, ini berarti bukan main-main, Pak. Ini adalah orang yang berada di bawah panglima utama. Siapa kemarin panglima utamanya? Rustam. Kok Rustam? Rustum. Rustum. Salah pisan. Rustum. Jadi Bahman Jadawih ini adalah orang yang langsung berada di bawah Rustum. Ada lima panglima yang berada di bawah Rustum. Dan ia terkenal sangat pemberani. Bahman ini. Tetapi benarlah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahwa suara kok itu, satu orang kok itu suaranya lebih ditakuti musuh daripada 1000 suara pasukan yang lainnya. Masya Allah. Maka mendengar teriakan dari kok yang menggelegar itu, nyali daripada Bahman Jadawih ini tiba-tiba menciut dan dia dibuat gemetaran hanya dengan suaranya kok. Maka kesempatan ini tidak disia-siakan oleh kok. Dia langsung menyerang Bahman. Dalam beberapa gerakan saja Bahman ini sudah terkapar bersimbah darah. Masya Allah. Maka takbir pun menggema, Pak. Allahu Akbar. Berapa orang pasukan muslimin? 40.000. Itu menggema. Sementara di pihak Persia, mereka semakin mengkeret. Nyalinya semakin ciut. Semangat perangnya semakin turun. Melihat salah satu panglimanya itu kemudian terkapar. Terutama 20.000 orang yang berada di bawah Bahman Jadawih tadi. Masya Allah. Maka kok kembali berteriak, siapa lagi di antara kalian yang berani duel melawan saya? Lalu keluarlah 2 orang. Yang satu panglima, yang satunya di bawahnya panglima lagi. Yaitu Bayruzan dan Bandawan. Rodok gampang. Bayruzan dan Bandawan. Melihat ada 2 orang yang keluar dari pasukan Persia, maka dari pihak pasukan muslimin ada yang berinisiatif untuk maju satu, Pak. Nah, kalau 2 lawan 1 berarti bukan duel namanya, bukan tanding. Yaitu seseorang yang bernama Haris bin Dibyan bin Haris. Ini kemudian maju. Kok menghadapi Bayruzan dan Haris menghadapi Bandawan. Dan lagi-lagi, Pak, lagi-lagi kedua jawara Persia ini tumbang bersimbah darah. Masya Allah. Nah, Bayruzan ini sekali lagi adalah pemimpin menengah setingkat Bahman Jadawih. Sehingga 2 panglima dari Persia itu sudah tumbang bahkan di awal perang. Perang belum dimulai. Maka dengan terbunuhnya 2 panglimanya, sekarang Persia hanya memiliki 3 panglima yang berada di bawah langsung Rustam. Rustum, salaman Rustum. Maka sekali lagi hal itu kemudian membuat mereka semakin panik dan semangat tempurnya menjadi turun drastis. Padahal jumlah mereka 150.000. Masya Allah.
Nah, para jamaah sekalian, kejadian itu atau perang tanding itu tidak luput dari perhatian seorang panglima utama Islam, yaitu sinten? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini melihat kejadian itu, hatinya menjadi terasa plong, lega. Ini adalah awal yang sangat baik. Apalagi ketika teringat kata-kata Sayyidina Abu Bakar, bahwa kalau bisa memenangkan perang tanding, maka pasti atau hampir pasti bisa memenangkan perang yang sesungguhnya. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, di pihak Persia ini kemudian berpikir, nah kalau ini diteruskan, sementara pihak yang jadi korban Persia terus, maka pasukan ini akan semakin down. Kalau perang tanding teruskan, maka kemudian mereka berinisiatif untuk langsung menyerang secara serempak keseluruhan. Sementara Sa'ad juga demikian. Nah, Sa'ad ini selain lega bahwa panglimanya bisa mengalahkan panglima Persia, dia juga melihat gajah-gajah itu sudah tidak berada di depan. Kalau hari pertama kemarin di depan, sehingga kuda-kuda dari pasukan muslim ini banyak yang lari, penunggangnya banyak yang jatuh. Tetapi sekarang, karena kemarin di hari pertama itu ada beberapa gajah yang kemudian dipotong pelananya, sehingga yang berada di atas itu jatuh, maka gajah-gajah ini ditempatkan di belakang kuda. Tetap menggunakan pasukan kuda, tetapi posisinya dirubah. Inilah strategi perang kedua di pihak Persia. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga memberikan aba-aba untuk menyerang, yaitu dengan kalimat apa, Pak? Takbir, Allahu Akbar, disampaikan yang depannya, terus sampai ke depan pasukan. Masya Allah. Maka perang besar di hari kedua ini pun pecah. Lalu dengan menghunus pedang, Kokok ini melesat dengan kudanya sambil memberikan motivasi kepada yang lainnya dengan mengatakan, wahai pasukan muslimin, seranglah mereka dengan pedang-pedang kalian. Tembus dada-dada mereka dengan pedang-pedang kalian. Dan untuk menghemat tenaga, Pak, Kokok ini membagi pasukannya dengan masing-masing 100 orang. 100 orang, 100 orang, 100 orang. 100 orang ini nanti akan menyerang secara tiba-tiba, secepat kilat, secepat mungkin. Kemudian yang belakangnya langsung menyusul secepat mungkin, sementara yang capek nanti posisinya berada di tengah. Sehingga tenaga tidak terprosir. Demikian seterusnya. Nah, kalau Kokok kemarin membawa 1000 pasukan, berarti kalau dibagi 100-100 berapa, Pak? 10, 10 gelombang. Jadi serangan ini secara bergelombang, 100 orang. Serangan mendadak set, yang belakangnya langsung menyusul, belakangnya lagi yang langsung menyusul. Sehingga tenaga-tenaga segar ini mampu menyerang musuh secara mendadak dan mematikan. Masya Allah. Ini salah satu daripada strategi yang dilakukan oleh Kokok. Dan di hari kedua itu, dalam model penyerangan seperti itu, Kokok ini menyerang sebanyak 30 kali serangan mendadak itu. Sehingga ini menyebabkan pasukan Persia menjadi kewalahan. Nah, para jemaah sekalian, di antara strategi yang dimainkan oleh Kokok adalah mendandani. Apa mendandani itu? Modifikasi onta-onta mereka itu dibuat seakan-akan onta itu adalah hewan raksasa yang sangat menakutkan. Lebih menakutkan daripada gajah. Ini adalah balasan bagi pasukan Persia di hari pertama. Karena pasukan berkuda di pihak muslimin, di hari pertama kan takut dengan gajah. Maka di hari kedua ini, Kokok memodifikasi onta itu, dikasih apa depannya, Pak? Belum ada gambaran saya seperti apa.
Intinya onta itu didandani seakan-akan menjadi hewan yang besar dan menakutkan. Lebih menakutkan daripada gajah. Masya Allah. Sehingga nanti ketika onta-onta ini maju, di depannya onta masih ada pasukan berkuda. Ketika pasukan berkuda sudah mulai bertempur, kemudian onta ini maju, kuda-kuda di pihak Persia kemudian lari tunggang langgang karena ketakutan kepada onta yang dimodifikasi tadi. Masya Allah. Jadi sekali lagi, ini adalah balasan pada perang hari pertama. Sehingga kuda-kuda mereka lari. Bahkan sebagian di antara pasukan Persia itu terjatuh karena kudanya tidak terkendali. Nah, melihat pasukan Kok-Kok yang memodifikasi onta tadi, pasukan-pasukan yang lain kemudian ikut meniru apa yang dilakukan oleh Kok-Kok. Jadi sebenarnya kalau orangnya itu ya tidak takut dong tahu, gitu. Tetapi binatang tidak bisa membedakan itu modifikasi apa enggak. Kalau tidak percaya nanti kucing jenengan diparingi boneka macan kula wedi. Kalau manusia kan enggak, boneka itu. Itulah yang terjadi. Maka kuda-kuda yang lari semakin banyak karena ketakutan unta yang sudah dimodifikasi. Nah, para jamaah sekalian, sementara di tempat terpisah dari pasukan Kok-Kok, seorang tentara Persia ini menantang duel di hadapan Bani Bakar. Tantangan itu kemudian ditanggapi oleh Al-Ba' bin Jahsh Al-Ijli. Ia segera meloncat ke depan, langsung menyerang, dan dia berhasil merobek paru-paru daripada musuhnya atau pasukan Persia itu. Maka pasukan Persia ini tumbang, tetapi tidak lama setelah itu dia juga tumbang. Ternyata Al-Ba' bin Jahsh ini juga terluka di perutnya. Jadi dia berhasil menusuk, dia juga tertusuk. Masya Allah. Dia pun akhirnya terjatuh. Dengan apa nih? Isi perutnya keluar, Pak. Isi perutnya keluar. Lalu dia berusaha bangkit untuk memasukkan ususnya itu ke dalam perutnya. Tetapi tidak bisa. Ya. Akhirnya ketika ada temannya yang lewat, kemudian dia mengatakan, "Wahai saudaraku, bisakah engkau membantu saya untuk memasukkan ini?" Masya Allah, Bang. Ya. Maka pasukan muslimin yang lewat itu kemudian berhenti dan memasukkan ususnya ke dalam perut. Kemudian kulit yang berada di sampingnya ditarik-tarik supaya ususnya bisa masuk dan bisa menahan. Nah, para jemaah sekalian, ketika ususnya sudah bisa dimasukkan, Al-Ba' ini kemudian segera bangkit untuk menyerang kembali. Masya Allah. Okay? Segera bangkit untuk menyerang kembali. Tetapi apa yang terjadi? Tidak sampai 30 langkah, dia kemudian ambruk dan syahid. Masya Allah. Okay? Itulah perjuangan di perang-perang terdahulu. Bahkan ususnya keluar, berusaha dimasukkan, kemudian dia bangkit dan ingin menyerang kembali. Sudah tidak ada berpikiran untuk merasakan sakit. Dan orang itu, Pak, kalau fokus, ya, itu sudah tidak bisa merasakan sakit itu. Sudah tidak direken, sehingga terlupakan. Ya sebenarnya sakit, tetap sakit. Tetapi tidak terasa karena dia fokus pada yang lainnya. Dan sering saya contohkan, orang melahirkan, Bang. Orang melahirkan sakitnya luar biasa. Katanya tapi ya. Katanya. Tetapi karena dia fokus bahwa setelah itu dia akan menimang seorang bayi yang lucu, maka rasa sakit itu akan terabaikan. Masya Allah. Maka Al-Ba' ini kemudian gugur dan syahid di medan Qadisiyah karena kehabisan darah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana 4 putra Khongsa yang di malamnya itu diberi motivasi oleh ibunya untuk ikut perang. Tetapi karena sudah lumayan panjang,
Maka akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.